Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah TK Karya Bakti Kecamatan Tandes. Begini Pak, sekolah saya tidak diberi tanda tangan RT, RW, dan kelurahan. Kita sudah mencoba, yayasan saya sudah mencoba mondar-mandir ke kelurahan. Katanya kelurahan harus ke RT dulu, harus ke RW dulu. Habis gitu katanya RW harus ke kelurahan dulu. Sehingga kami izin operasionalnya. Sebentar, TK ini didekek teng pundi, tanah piyambak, nopo tanane tiang, nopo niki kula Sebentar Pak, ini ketua yayasan saya. Mohon maaf Pak Wali. Kulo bingung, ayo Pak, monggo. Lah kulo kan nggih kados kulo taklet jenengan mundur. Kulo bingung, ayo Pak, monggo. Mohon maaf Pak Wali. Mboten napa-napa, warga niki seduluran sedanten, ayo monggo. Apunten. Ini memang kepala sekolah TK Karya Bakti yang ada di Jalan Manoan Subur, Kelurahan Manoan Kulon, Pak Wali. Lah, izin untuk mengajukan izin operasional supaya Izin jalan sekolah taman kanak-kanak tadi itu terkendala sampai hari ini izin operasional itu mati Pak, artinya belum bisa diperpanjang. Boten tanah berdirinya bangunan itu di tanahnya siapa? Kalau Bapak tanya lagi, tanah itu berdiri di sebagian aset pemerintah kota. Sebagian aset pemerintah kota. Menempati sebagian. Di mana? Tanah kosong nopo? Itu tanah waktu itu kita waktu itu memang belum kan penduduk asli di situ Pak saya. Lah dari riwayat bapak-bapak yang ada di situ sepuh itu memang dulunya kosong Pak. Terus dibuatkan pertemuan ibu-ibu PKK. Kemudian digunakan untuk TK Karya Bakti. Lah kita izin pada Dinas Pertanahan dan Bangunan Kota. TK Karya Bakti ini Ya. Berdirinya tahun berapa? 85 Pak. Dulu sudah ada izinnya belum? Kalau dulu kan tidak pakai izin tanah gitu Pak. Jadi saya terus terang aja jadi ketua. Enggak, izin sekolahnya dulu sudah pernah keluar belum? Sudah, itu kan pakai akte kan Pak, berbadan hukum. Jadi akte notaris sama Kenuham. Ya, intinya. Bukan izin operasionalnya yang dari mana? Yang dari Pemda. Ini belum. Dari dulu belum? Izin operasional itu kan larinya ke Dinas Pak, Dinas Loh, Pendidikan. makanya Dinas itu Pemda Pak. Pemkot. Wonten. Dinas Pendidikan sudah ada ini. Tahun berapa itu? Tahun Matinya tanggal 2 April 2022. Di beto mriki ta? piagam penghargaan. Ini izin apa bukan ini? Piagam daftar ulang satuan pendidikan ini. Ini izin operasional. Jadi beliau saya jelaskan aja Pak. Pak, iki rada metu titik. Ini di yayasan yang lama itu kan pelindungnya RT RW. Iki wono iki Pak, pelindung ketua RT, ketua RW sorry Pak, ketua RW 7. Kenapa kalau sebenarnya kalau itu sudah ada dan ternyata itu aset pemerintah kota, lek gawe pelindungi RW ku kudune wajib Pak. Sehingga apa? Tapi bukan nama orang loh ya. Melekat kepada jabatannya. Ketika RW-nya itu ganti, ya tetap RW ini yang pelindungi. Lah, ini yang harus jenengan lakukan. Dadi apa cek gak ono siwak prasangka, cek gak ono engkel-engkelan. Dadi RW ini mungkin kroso lho awak dhewe iki. RW ini mulai zaman-zaman biyen dadi pelindung, saiki moro-moro diilangi. Satu. Yang kedua, maksud saya bukan orang Pak ya. Ketika RW-nya ganti siapapun, maka jabatan itu melekat sebagai pelindung, sebagai pelindungnya. Kira-kira nih Pak, ini akte pendirian ini, kenapa RW-nya kok dihilangkan? Saya nggak ngomong orang loh Pak ya, ngomong lembaga RW. Karena sampai kapanpun, kalau tanah itu asetnya pemerintah, di dalam masuk RW itu, maka penanggung jawab utamanya adalah RW itu. Sama, ketika pemerintah daerah punya aset, penanggung jawabnya wali kota Surabaya. Dudu Eri Pak. Ketika Eri berganti, maka penanggung jawabnya tetap
wali kota Surabaya itu melekat jabatannya. Lek wong gak seneng karo Eri, jangan dijadikan aku gak cocok karo Eri, tak tokno ae tekon di tekone yayasan, ndak bisa karena yang sebenarnya melekat adalah jabatan saya sebagai wali kota. Lah kira-kiranya Pak saya kok ini yang akte yang baru memang ndak ada RW-nya. Gini Pak, jadi itu kan akte pendirian itu Soeharto itu kan lama Pak, itu belum ada Kemenkumham. Lah yang baru itu kan ada Kemenkumham, itu kan acuannya kan yang baru Pak aktenya itu. Lah permasalahan izin operasi ini mati, kita mau memperpanjang. Loh enggak, pelindungnya loh Pak, RW itu harus ada karena asetnya itu di mana dalam RW itu. Saya gak ngomong orang loh Pak. Betul, saya tahu Pak. Nah, lek dilebokno maneh pelindungi RW masalahnya apa Pak? Jadi gini Pak, itu di RW yang sekarang itu bikinnya dia itu ribet aja melulu. Sudah saya bilang gini, ini Yayasan TK Karbakti ini kan berbadan hukum dari Kemenkumham Pak. Kalau memang keberatan ya bikin tuntutan, cuman itu saja saya. Jadi nanti memang diketok misalnya dan harus itu memasukkan atau diambil alih, nggak ada masalah bagi saya. Pak gitu. Surabaya iki ojo tuntut-tuntutan lah. Gitu Pak. Awak dhewe diajarno Bung Karno iki gotong royong, saling ngajeni, saling hormati. Kalau bisa kerendahan hati kita taruh untuk menciptakan sebuah kemaslahatan umat yang jauh lebih besar. Lah kula nyuwun tolong, kalau dulu itu ada RW, ada aset di dalam RW itu, memang penanggung jawabnya ku RW Pak. Memang penanggung jawabnya RW. Ketika RW-nya berganti ya tetap RW sebagai pelindung sebenarnya. Lah maksud saya kan dia bukan ketua yayasan toh, hanya sebagai pelindung toh. Kenapa sih Pak? Sekarang coba deh, ayo longgono bareng Pak. Camate sapa iki? Nah tuh longgono lah antara yayasan ambil RW ini. Kalau mau terus. Ketua yayasan sudah menawari kepada ketua RT maupun RW menjadi ketua yayasan. Jangan ketua yayasan, pelindung RW itu. Jadi pembina. Iya pembina, duduk ketua yayasan. Karena apa? Dia hanya sebagai tahu bahwa itu adalah asetnya pemerintah kota. Sebagai apa dia? Sebagai pelindung atau sebagai pembina? Bukan sebagai ketua yayasan. Kalau ketua yayasan itu yang menjalankan TKN ini. Nah terus Pak RW ini ya apa? Dari Pak RW ingin jadi ketua dari pembina, tapi dari ketua yayasan masih belum pernah jadi menjadikan RW maupun RT jadi pembina. Nah Pak, ayo wis. Jadi gini Pak, mohon maaf. Dari awal, mereka juga RT, kita juga pengurus RW juga periode yang kemarin, nggak ada masalah. Jadi mulai berdiri TK 85 itu nggak ada yang namanya ribet seperti ini. Justru ada polemik ini sejak RW yang baru ini Pak. Yang lainnya nggak ada masalah dari dulu dan menyatakan di situ ada RW yang lama saya pernah baca itu hanya berdampingan. Dia itu suratnya ngeklaimnya itu Yayasan TK itu miliknya RW. Loh itu kan aset pemerintah kota kan Pak. Jadi intinya terus habis kita tawarkan, Pak kalau kamu mau Pak, jadi. wes, aku gini, ya. tak putusi. RW ini mlebu pembina, iya atau enggak? Pembina bukan sebagai pemilik. Pelindung dan pembina hanya mengatakan bahwa saya sebagai RW hanya untuk tahu bahwa itu adalah aset pemerintah. RW ini siapapun, RW-nya siapapun, itu tetap sebagai pembina. Jenengan ya apa? Lek kata logono kabeh masalah ngene gegeran. Ojo pakai jangan mohon maaf betul jenengan. Jangan karena masalah pribadi, jangan karena ego yang tinggi, jangan karena kepentingan sendiri-sendiri Surabaya jadi hancur gara-gara gegerane wargane dhewe. Letakkan kerendahan hati kita. Lek perlu Mas Yardo parani iku dua-duanya. Lek gak aku sing logono lek gak dibuyarno kabeh. Iki jenenge kekeluargaan. Tapi yang pasti tadi loh ya, yang namanya RW bukan sebagai ketua yayasan loh ya. Ketua yayasan berbeda loh. Ketua yayasan itu sebagai berkecimpung, yang mengatur yang semuanya. RW itu hanya sebagai pembina atau pelindung yang hanya tahu bahwa itu asetnya pemerintah. Wes titik. Dia gak iso cawe-cawe RW ini terkait dengan kegiatan ini tidak. Dan yang kedua, ketika ini ada yayasan, maka RW bukan pemilik yayasan ini, bukan pemilik TK ini. Pembina dan pelindung itu hanya sebagai tahu bahwa itu memang adalah aset pemerintah kota. Yo, wes diparani, dimarekno.
Pak RW ini gelem jenengan ya nopo? Jih, mohon maaf Pak, ini sementara ini yang saya tanyakan. Ini kan masa istilahnya masa berlakunya RW ini kan tinggal ngitung bulan aja kan Pak. Kalau dimasukkan Pak, Pak. Ngapunten. Yang saya bilang RW itu adalah lembaganya Pak. Jadi bukan orangnya loh Pak. Orangnya berganti siapapun, maka lembaganya itu tetap. Ya, yang saya tanyakan artinya gini Pak. Ini periodenya kan sudah mau habis gitu loh Pak. Kan itu otomatis kan berubah di akte kan Pak. Lah, nggak masalah toh Pak. Tapi kedepannya ya RW ku terus jadi pembina. saya tahu yang dimaksud Bapak, saya paham. Artinya yang saya tanyakan periodenya tinggal mau habis. Lah itu kan berarti saya harus ke notaris lagi ngerubah akte itu kan Pak. Gak apa-apa, sampai nang notaris tadi. Mari ngono RW-ne wis ganti ya gak apa-apa. Jangan itu Pak. Jadi tetap nggak jadi masalah. Jadi jangan nama orang yang di sini. Saya sepakat. Ketua yayasan nama orang. Tapi kalau pembina bukan nama orang, ex officio. Ex officio itu berarti jabatannya yang melekat. Kalau ternyata jenengan ngurus, diurus nggih. Terus jadi ternyata RW-nya ganti dari si Eri nang si Arif. Nggak ada masalah Pak. Karena di sini adalah ex officio. Nyebut jabatan, bukan nyebut personal. Itu aja. Sehingga apa? Akhirnya ono gandeng terus Pak. Terus ini Pak, ada yang tanyakan lagi nasib anak yang sekolah ini Pak. Terus bisa aktivitas enggak Pak? Karena izinnya ini mati. Bisa, kok urusannya dinas pendidikan. Artinya bisa, sekarang saya minta tolong nih. Ya. Ngurus akte ke pirang dino sih? Cepet kok. Lama pinten dino? Pak, saya mohon ya Pak ya. Si lamanya pinten dinten? Saya kurang tahu kalau itulah kita itu nunggu disetujui itu izinnya kita kan bulan April sampai sekarang pun izinnya itu masih belum disetujui Pak. Saya berpikir nanti berapa bulan lagi sedangkan kami sudah Sampai melaku tetap TKI. Menerima Pak. Murid baru mau dikemanakan Pak murid baru? Ya melaku terus murid anyari. Alhamdulillah karo Pak. Baida. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Mangkane, ayo sing tua-tua ojo gegeran gaya anake awak dhewe. Lek sing tua gegeran sing sakno anake. Jadi saya bisa menambahkan nama murid baru di profil sekolah dan di Dapodik. Betul ya Pak? Yo iku lho, ono sekretaris sih Dinas Pendidikan. Wes Mas Erdo, iki marekno. Mas, bantuan. Terima kasih Pak Eri. Bantuan marekno akte nih, lang mari. Mosok rong minggu gak mari, Mas Erdo. Wes dikawal dhewe. Lek gak ono notarise njaluk bantuan kabag hukum. Sampun Pak nggih. Lang diurusno, nggih. Pak RW-nya nitip kula nggih, nitip ademe Surabaya. Nggih.